Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berturut-turut. Kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah yang bernama Hara di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti sedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit yang tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun beliau tetap bersyukur dan semakin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, dan pada waktunya akan kembali kepadanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini, setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari permukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut, mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia juga, karena penyakit yang tak kunjung sembuh, setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal ini menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, ramah sang istri sangat setia mendampingin beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkanlah aku kalau lancang berkata seperti ini. Hai Rahmah, istriku, ingatlah kau, berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan. Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun, sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku cobaan, aku coba bersabar menerimanya. Namun jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku ini, ya Allah. Seketika itu terdengar suara dari langit, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat Shad ayat 42. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu ini. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu hilanglah semua penyakit Nabi Ayub.
Ketika itu istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di kamar Nabi Ayub. "Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sedang lanjut usia terbaring di atas ranjang ini?" Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, "Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku?" "Engkau Ayub, benarkah engkau suamiku Ayub?" "Benar wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Allah." Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberikan kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya Allah memberikan karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat. Dan kami beri pelajaran bagi orang yang berpikir sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, inama al-yusri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendengar doanya dari hambanya yang beriman. Itu tadi kisah Nabi Ayub. Banyak yang bisa kita ambil hikmah dalam pelajaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita sebagai manusia harus banyak bersabar ketika ujian dan cobaan itu datang. Bersabarlah, berdoalah, beribadahlah, salatlah, dan memintalah kepada Allah. Maka Allah akan membantu kita. Allah selalu mendengar setiap doa kita. Allah selalu mendengar apa keluh kesah kita. Dan Allah selalu mengabulkan doa kita. Tapi mohonlah bersabar. Bersabar, Allah akan beri waktu yang tepat untuk semua doamu yang akan terjawab. Itu tadi kisah Nabi Ayub alaihissalam. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan share juga ke teman dan keluarga kisah Nabi Ayub ini. Dan tunggu kisah nabi-nabi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.